Ya, pemirsa, berulang kali Menkominfo baru mengucapkan tentang merapikan konten meresahkan demi menciptakan pemilu damai 2024. Usai pelantikan dan usai sertijab, apakah memang media sosial saat ini segenting itu untuk dibereskan dan seberapa besar berpengaruhnya pada Pilpres tahun depan? Dan untuk membahas hal itu, kita sudah bersama analis senior Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Selamat siang, Mas Rizal. Selamat siang, Mbak Putri. Iya, Mas Rizal, sebelum kita masuk ke pengawas medsos, rencananya tugas dari Menkominfo baru, saya mau tanya dulu soal analisis pergerakan medsos jelang Pilpres ini seperti apa sih? Ya, jelang pemilu 2024 mendatang, saya kira dukungan pada partai maupun dukungan pada calon tertentu itu sudah semakin mengerucut ya. Kita sudah melihat kalau di media sosial itu sudah ada kubu-kubu yang terafiliasi atau yang mengkampanyekan pada tokoh-tokoh yang mereka dukung itu, baik menjadi tokoh politik, baik menjadi tokoh capres ataupun menjadi cawapres, mengkampanyekan mereka. Dan itu semakin hari saya kira kalau kita lihat data dari 2023 dari Januari itu masih agak cair, tapi begitu memasuki bulan Juni, Juli, dan saya kira ke depan itu sudah semakin kental ya, sudah semakin keras dukungannya gitu, sudah semakin mengkristal dukungannya pada tokoh-tokoh itu. Jadi saya kira 2024 kampanyenya di media sosial bisa dikatakan sudah dimulai dari 2023 Januari silam. Nah, tadi Mas Rizal bilang kan di awal tahun itu kan sebenarnya masih cair begitu ya, mungkin konten-konten medsos dari para pendukung capres atau kandidatnya begitu. Nah, kemudian segenting itukah mungkin atau sampai pemerintah tuh harus membentuk tim pengawas medsos untuk membereskan konten-konten yang meresahkan. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri, apakah konten-konten yang ada sekarang itu memang sudah meresahkan? Kalau kita harus kayaknya penting untuk berkaca pada pemilu sebelumnya 2019 itu konten-konten meresahkannya cukup banyak sekali ya, ribuan konten meresahkan kita data dan kita identifikasi. Dan itu Mbak, keluarnya adalah ketika pemilu berlangsung, ketika masa kampanye berlangsung. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks 2024 mendatang, saya kira kalau sekarang memang konten-konten meresahkannya belum terlalu keras ya, belum terlalu banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat 2019 kemarin, itu saya kira besar kemungkinan akan terjadi lagi konten meresahkan. Kalau konten meresahkan kita reduksi jadi hoax gitu, akan terjadi lagi di 2023 mendatang. Dan memang betul itu harus diantisipasi karena saya kira musuh terbesar demokrasi adalah hoax itu sendiri ya. Musuh terbesar untuk pemilu adalah hoax, saya kira seperti itu. Karena itu sangat merugikan, tidak hanya merusak, tidak hanya memengaruhi pemilu itu sendiri, tapi mengaruhi demokrasi secara umum, penggunaan hoax. Selain itu, karena dari kita lihat juga dari 2019 bahkan 2014, hoax dan identifikasi atas kelompok tertentu itu kan kita lihat di media sosial itu jadinya sangat pecah ya. Ada pendukung kampret dan cebong kayak itu kan semakin mengental tuh di 2019, dan terus lihat hasilnya sampai kita lihat kita lihat hasilnya itu sampai sekarang itu sangat tidak menyenangkan dalam diskursus publik, karena perbincangan apapun tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, dan tentang pasar dan seterusnya, itu akan direduksi semuanya ke dalam bentuk dukungan pada satu atau calon tertentu. Dan itu hal yang tidak menarik kalau menurut saya. Bosan kami melihat itu semua. Saya kira publik bosan melihat itu semua, keterpecahan itu, dan menginginkan diskusi dan pemilu yang lebih enak gitu, diskusinya lebih bisa kita ikuti tanpa harus melibatkan emosi yang sedemikian mendalam. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas, tapi sebenarnya perlu nggak atau wewenangnya seperti apa kalau kayak gitu? Nah, itu saya kira harus dikembalikan lagi ke terminologi tidak menyenangkan dari Kominfo ya. Maksudnya apa gitu? Karena kita khawatirnya
mengingat latar belakang Mas Menteri ini dari Projo gitu, kita khawatirnya jangan sampai definisi tidak menyenangkan itu hanya jatuh pada satu kandidat atau dua kandidat tertentu yang mungkin tidak terlalu banyak mendapatkan suara dukungan dari pendukung sekarang, dari pemilih yang sekarang gitu ya. Khawatirnya kan seperti itu, dan itu juga yang disampaikan oleh banyak pihak. Saya kira itu tantangan bagi Mas Menteri untuk melihat dan mengimplementasikan agar definisi itu menjadi terang. Yang kedua, bisa mengimplementasikannya dalam bentuk kerja yang juga terukur, saya kira, dan bisa diterima oleh banyak pihak. Jangan sampai kemudian ini malah menjadi seolah-olah pemerintah atau Kemenkominfo menjadi stempel hoax atau tidak menyenangkan hanya untuk satu pihak tertentu saja. Itu itu akan menjadi PR baru bagi Kominfo, saya kira, setelah banyak sekali beberapa masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Kominfo. Jadi saya kira itunya ya, lebih jelasnya lagi yang dimaksud dengan konten tidak menyenangkan itu apa? Karena kalau berbicara selain pemilu 2024, kita tiap hari itu disuguhi oleh konten yang tidak menyenangkan. Ada judi online, ada prostitusi online, lalu ada hoax-hoaxing terkait dengan vaksin, katakan seperti itu, dan seterusnya, banyak sekali hoax-hoax seperti itu. Dan ini kan memang tidak terafiliasi dengan pemilu, tapi kita berbicara tentang pemilu, saya kira banyak sekali yang harus dihindari. Jangan sampai kita belajar dari Menkominfo sebelumnya, kalau yang sangat kontroversial itu kan, kalau pemerintah bilang hoax, ya ini hoax, itu saya kira menjadi kontroversi gitu, menjadi kontroversial sekali, karena kemudian banyak sekali hoax yang informasi yang diidentifikasi sebagai hoax oleh pemerintah, kemudian atau tidak hoax oleh pemerintah, kemudian dikoreksi kayak gitu ya. Beberapa kali kita temukan itu, kemudian dikoreksi menjadi hoax atau menjadi bukan hoax. Dan ini oleh pemerintah sendiri. Kayak saya kira itu PR-nya ya. Ya, Mas, tapi biasanya tuh seperti apa sih mekanisme kerjanya ketika mungkin nanti tim pengawas medsos ini atau Satgas Digital ini mulai bekerja? Apakah mungkin untuk akun-akun tertentu akan dibatasi atau mungkin langsung di-ban gitu aja atau diblokir begitu, atau seperti apa mekanismenya? Saya kira pertanyaan itu cocok dilayangkan kepada Kominfo, karena ini kan tentang mekanisme kerja Kominfo nanti ya. Tapi kalau menurut kami, untuk menciptakan kondisi diskusi yang sehat, memang diperlukan ekosistem yang sehat. Salah satu ekosistem yang sehat itu adalah itu tadi, berkurangnya sebaran hoax di masyarakat. Saya kira itu memang sangat penting. Tapi jangan, balik lagi tadi, jangan sampai yang didefinisikan sebagai satu hoax itu juga hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi definisinya itu harus jelas, yang tidak menyenangkan itu harus jelas itu apa, dan itu kita bisa koreksi semuanya, kita bisa berpartisipasi di dalamnya agar tidak menjadi katakanlah narasi hoax dan tidak hoax atau tidak menyenangkan itu hanya berasal dari satu pihak saja. Ya. Saya kira tentang itu saja sih Mbak ya, tentang bagaimana definisinya, lalu bagaimana ini nanti akan dijalankan. Ya. 2024 masih jauh, tapi memang itu harus sudah disiapkan dari sekarang. Tapi kemungkinan pembatasannya itu apakah bisa seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan begitu? Selama ini saya kira yang mampu mendorong perbaikan ekosistem platform di media sosial itu, selain pengguna media sosialnya, adalah aktivis atau kelompok aktivis di media sosial itu ya. Lalu yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah itu bisa mendorong, meminta platform media sosial untuk membatasi informasi-informasi tertentu atau unggahan-unggahan tertentu. Dan biasanya ini terkait dengan banyak hal ya, tentang hoax, dari beberapa platform itu tentang definisi
apa namanya, pornografi itu beberapa platform sangat strict dengan itu, dan pemerintah bisa memasukkan atau mendorong definisi-definisi tertentu tentang Baik. itu. Saya kira itu ya untuk apakah lalu kalau kemudian apakah harus bisa langsung di deaktivasi atau diturunkan, di take down kayak gitu. Selama ini saya kira berbeda ya, tiap-tiap ini ya platform akan memang sangat berbeda kebijakannya, tapi permintaan untuk untuk men-take down satu akun itu bisa juga dilakukan oleh institusi resmi. Oke. Dan pemerintah memang salah satu institusi resmi kan. Tapi selain itu partisipasi aktif Baik. pengguna media sosialnya itu yang lebih kuat saya kira dorongannya kepada platform yang sedang digunakan. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Rizal Nova Mujahid selaku analis senior Drone Emprit. Selamat siang telah bergabung. Terima kasih telah bergabung bersama kami di TV One.